Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Fatur Romansuti, NIM 231011402914. Saya Firza Primaliandra, NIM 231011403609. Saya Rizal Lewit Maulana dengan NIM 231011403456. Saya Muhammad Adam Firmansyah, NIM 231011403026. Jadi yang pertama ini ada source code from sklearn datasets import load wine, yaitu berfungsi untuk mengimpor dataset wine bawaan dari scikit-learn. Dataset ini berisi fitur kimia dari berbagai jenis anggur atau wine yang digunakan untuk klasifikasi. Yang kedua di sini ada from sklearn model selection import train test split, yaitu fungsinya untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada from sklearn ensemble import random. Yang ketiga ini berfungsi untuk mengimpor berbagai metode ensemble learning, yaitu random forest classifier, yaitu ensemble dengan banyak decision tree. Selanjutnya ada boost classifier atau boosting, yaitu berfokus pada kesalahan sebelumnya. Selanjutnya ada gradient boosting untuk menggunakan turunan loss. Ya, selanjutnya ya ada bagging classifier, adalah bootstrap aggregating atau penggabungan model acak default decision tree. Selanjutnya yaitu yang keempat, sorry maaf. Yang keempat yaitu ada from sklearn matrix, yaitu untuk mengukur performa model. Saya akan menjelaskan secara rinci, yaitu akurasi score itu untuk mengukur akurasi, dan classification report itu untuk menampilkan precision recall, dan F1 score. Confusion matrix yang menunjukkan jumlah benar atau salah klasifikasi per kelas. Selanjutnya yaitu ada data load dataset wine. Itu source code-nya data sama dengan load wine, fungsinya untuk memuat dataset wine dan menyimpannya ke variabel data. Selanjutnya ada X sama dengan data, yaitu berfungsi untuk mengambil data fitur dari dataset dan menyimpannya ke variabel X. Selanjutnya ada Y sama dengan data target, yaitu fungsinya untuk mengambil label atau target dari dataset dan menyimpannya ke variabel Y. Nilainya berupa angka kelas 0, 1, atau 2. Lalu selanjutnya kode ini untuk membagi dataset menjadi dua bagian. Xtrain dan Ytrain itu untuk data latih sebesar 70% dan Xtest dan Ytest itu untuk data uji sebesar 30%. Test size 0,3 artinya 30% dari data akan digunakan sebagai data pengujian. Tujuannya data latih digunakan untuk membangun, data uji digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. Lalu selanjutnya ada model sama dengan bagging classifier. Itu untuk membuat objek model dengan algoritma bagging classifier. Ini merupakan metode ensemble. Membuat beberapa model, defaultnya decision tree. Setiap model dilatih dari subset data acak. Hasil prediksi dari semua model digabungkan dengan voting atau rata-rata untuk hasil akhir. Keuntungannya itu untuk mengurangi overfitting dan lebih stabil dari model tunggal. Oke, untuk di bagian selanjutnya yang di model fit, ini berfungsi untuk melatih model menggunakan data training. Model ini akan mengambil beberapa subset acak dari data training. Yang kedua itu dia akan membuat model, misalnya pohon keputusan dari setiap subset. Yang ketiga itu untuk menyimpan semua model dan siap digunakan untuk prediksi. Lanjut ke bagian sini. Ini fungsinya untuk menggunakan model hasil pelatihan untuk memprediksi label dari data uji.
dari data uji atau X-testnya. Yang kedua itu ini hasil prediksi kelas 0,1 atau 2 disimpan di variabel yPredict. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya di bagian ke-6, yaitu evaluasi hasil model. Print confusion matrix yTest yPredict, yaitu confusion matrix fungsinya untuk menampilkan confusion matrix, yaitu tabel untuk membandingkan prediksi dengan tabel asli. Contoh kurung siku 1430 kurung siku 0016. Angka diagonal 14 20 16 artinya benar, angka lainnya sama dengan salah predik. Misal 3 pada 0,1 artinya 3 kelas 0 dikira kelas 1. Lalu ada classification report. Print classification report yTest yPR. Fungsinya menampilkan laporan lengkap evaluasi hasil klasifikasi. Isinya berisi matriks, yaitu ada precision, proporsi prediksi benar dibandingkan semua prediksi untuk kelas tersebut. Yang kedua ada recall, proporsi prediksi benar dibandingkan jumlah sebenarnya dari kelas itu. Yang ketiga ada F1 score, rata-rata harmonik dari precision dan recall. Yang keempat support, jumlah sampel dari setiap kelas. Oke, interpretasi. Model akurasinya 93%, artinya dari 54 data uji, sekitar 50 data diprediksi dengan benar. Semua metrik cukup tinggi menandakan model bekerja dengan baik. Alur lengkap eksekusi program. Yang pertama, import library, yaitu kita menyiapkan alat dan fungsi yang dibutuhkan. Yang kedua, load dataset, mengambil data wine bawaan scalar. Yang ketiga, pisahkan fitur dan target, memisahkan X fitur dan Y class. Yang keempat, split data, membagi data jadi training dan testing. Yang kelima, buat model bagging, membuat model ensemble. Yang keenam, latih model mempelajari pola dari data latih. Yang ketujuh, prediksi dan data uji, yaitu kita memprediksi kelas berdasarkan model yang sudah dilatih. Terakhir, evaluasi, mengukur seberapa baik model mengenali data baru. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.